Jadi rekan-rekan, saudara-saudara sekalian sebangsa dan setanah air, ini saya katakan ya, kita ini kan diperintah oleh 0,01% manusia yang 30.000 orang itu menjajah 2.285 juta manusia. Kenapa dapat 30.000? Anggota DPR, DPRD, sampai DPR RI, polisi, TNI itu lebih kurang sama kabinet, katakanlah 30.000, nggak sampai segitu. Itu yang mengambil keputusan untuk kepentingan kita yang 285 juta ini. Apalagi mereka kalau tidak pernah menjadi rakyat. Jadi Tan Malaka bilang, tidak bisa Anda titipkan nasib rakyat itu kepada pemimpin yang bukan berangkat dari rakyat. Itu benar sekarang yang terjadi. Ya, Anda analogikan sendiri saja gitu. Di dunia sekarang ada dua pemimpin yang luar biasa yang berpihak kepada rakyat. Satu itu Rwanda, jadi itu Paul Kagame, itu orang dari rakyat karena itu dari kecil itu hidup di pengungsian ya. Terus masuk tentara dan sebagainya. Dia sudah memimpin 25 tahun Rwanda. Ya, penghasilan per kapitanya dari $700 sekarang $2.500. Jadi ada kenaikan rata-rata 7-8% setiap tahun. Itu terasa, dan dia tidak akan diganti sama rakyat Rwanda. Kita kan nggak bisa karena dibatasi undang-undang oleh kepentingan. Jadi memimpin di Indonesia ini bukan soal kebangsaan, soal gantian dan kepentingan karena tujuannya kekayaan. Ada yang berpikir soal kepentingan rakyat? Tidak ada. Itu contohnya Tangsel. Dari 514 kabupaten kota, Tangsel itu sudah merefleksikan apa yang terjadi di Indonesia. 0,0016% dana uang rakyat dari 4,2 triliun. Itu cuma balik 731 juta. Betulin jalan. Rapat saja 60 miliar mereka. Ada souvenir 38 miliar. Ada keluar negeri 20 miliar dan seterusnya. Itu bukan lagi bajingan, itu biadab udah namanya. Ini refleksi, contoh dari apa yang terjadi. Mau dikalikan berapa untuk sisa kabupaten yang lain? Dikalikan 100, itu cuma 0,16%. Dikalikan 1000. Hitung saja, berarti itu yang terjadi. Makanya saya bilang dari kemarin, bahwa harus ada Komite Independen Indonesia itu untuk mengawasi duit rakyat itu. Ada beberapa yang sudah kontak saya, tapi tidak terlalu serius. Kemarin saya di Jakarta juga bicara sama beberapa orang yang saya anggap punya jiwa untuk membetuli Indonesia, tapi follow up-nya juga tidak ada. Kita tidak tahu bagaimana kita memulai untuk mengontrol orang yang 0,01% ini. Kalah kita sudah sekarang. Kalah. Nah ini kan sudah luar biasa. Belum lagi apa? Kemarin pidatonya Pak Prabowo ya. Saya tidak menyalahkan karena mungkin perlu untuk internasional, hubungan internasional dan sebagainya. Tapi nggak usah terlalu selangit juga menurut saya kayak gitu. Pidato soal genosida dan sebagainya dikeploin Trump. Tahu apa Pak Prabowo pikir? Di hatinya Trump. Emang gue pikirin gitu. Uang dari tahun 48 urusan Palestina sama Israel itu nggak selesai kok. Ya kan? Kita bukan hopeless dari situ, tapi kita ya nakal saja lah. Karena apa? Di dalam negeri kita ini terjadi juga genosida yang tidak langsung. Salah satu genosida yang tidak langsung itu adalah membiarkan orang menderita secara fisik, pikiran, dan mental. Tahu, 140 juta lebih kurang masyarakat petani kita itu miskin. Ini saya kasih hitungannya ya, saya sudah menghitung itu. Harga gabah kering giling sekarang itu 6.500. Itu dengan HPP 3.000, 2.778. Jadi kalau satu petani Indonesia kayak rata-rata punya tanah 3.000 sampai 3.300 meter persegi itu cuma dapat 1.750 kilo per 3 bulan. Ya, dijual 6.500 karena mau menjaga harga pasar beras yang 15.000 sampai 16.000 sekarang ini. Anda tahu berapa penghasilan petani itu? Satu kepala. Kalau pakai standarnya BPS itu 600.000 itu pas. Kalau 3 orang per rumah tangga, kan ada 28 juta rumah tangga petani di Indonesia. Kalau pakai standarnya PBB, miskin semua. Nah, jadi kalau kita bicara itu, sebenarnya genosida yang tidak langsung sedang terjadi di Indonesia. Kapan ini bisa berakhir? Ya 0,01% orang yang mengurusi di Indonesia itu untuk rakyat Indonesia ini harus berpikir lebih baik. Tidak menjadi bangsat atas bangsanya sendiri. Itu yang terjadi sekarang. Jadi nggak usah malu-malu kalian. Ini yang terjadi sekarang. Jadi kalau kalian memperkaya diri begitu luar biasanya, tidak pernah. Tangsel itulah itu contoh yang paling mendasar. Terima kasih sama Leoni itu, kita harus terima kasih sama dia. Ini kan harus diberesin ya kayak kita. Apakah kita bisa beresin dari mana? Saya ditanya sampai bingung kayak. Dari mana kita mau beresin itu? Itu dari Pertamina seperti itu. Belum lagi PLN. Saya punya hitungan semua.
Sudah saya siapkan kapan kita mau diskusi, kapan kita mau merubah itu. Tapi kalau kita bicara sama orang-orang pemerintahan, sama nggak akan bisa, memang nggak akan bisa jalan, karena mereka tidak akan mau. Di demo diapain mereka menter aja kok, nggak akan mau, karena mereka sudah masuk ke kubangan kebejatan itu dan dinikmati di situ. Kita yang menderita memang. Jadi sekali lagi, refleksi dan tidak tercapainya pembayaran pajak kendaraan bermotor itu adalah refleksi ekonomi rakyat Indonesia. Jadi nggak usah kalian tekan-tekan dari situ, Bahlil. Jangan. Kau melukai hati orang begitu banyak. Kau juga kan ada anak orang kampung, kan orang miskin kau dulu. Jangan sok-sokan kau. Bilang sama Pak Luhut itu, jangan marah-marah pakai kau-kau. Ya, Pak Luhut itu kan jadi oligarki, dari rakyat juga dulu kan itu. Nggak usah lupa diri lah, Pak. Jadi kalian-kalian yang jadi pejabat itu jangan melambung ke atas langit ketujuh sana. Jangan mau ngecat langit, sementara celana kita melorot. Itu artinya gitu. Gaya-gayaan tapi rakyatnya kayak gini. Kalian tuh betul-betul, aduh, bicara penjajah dan sebagainya. Kalian itu sekarang jajah masyarakat Indonesia yang 280 juta ini, kalian jajah itu. Jadi kembali lagi kepada rekan-rekan sekalian, masyarakat Indonesia, ya kita apa ya, masyarakat yang sangat santun, apa ya, tidak mau ribut sebenarnya kalau nggak ketekan. Kalau kita ini kayak orang Nepal udah habis kita kemarin-kemarin itu. Oh ya, dirugikan kita juga, karena kalau kita bakar-bakar halte, bakar-bakar kantor DPR, itu duitnya rakyat juga nanti yang bangun. Kita nggak usah sampai ke sana, tapi kita coba. Tapi ya saya terus terang memang agak frustrasi memang kalau kita bicara itu. Sekarang kita ada medsos, ini bisa spill, bisa sharing seperti ini, yang melepaskan unek-unek saja. Jalan keluarnya saya nggak tahu. saya nggak tahu jalan keluarnya seperti apa. Saya ngerapiin rumah tangga saya sendiri, lingkungan saya sendiri. Kalau mengharapkan orang-orang ini yang jadi pejabat dari partai segala macam, ini kan kita memang disetting dari partai yang tidak bisa apa-apa kita ini. Rekrutmennya rusak, isinya sampah, terus mereka memerintah atas nama rakyat, kita yang ditindas. Oh, bayangin itu. Uang rakyat itu dikembalikan cuma 0,016%. Sementara yang mereka menikmati makan siang saja seperti itu. Wah, nggak bisa bicara apa-apa gitu. Ya, jadi sekali lagi, ya coba kita bertahan dengan kondisi yang sedemikian. Jadi saya ingatkan sama Pak Prabowo sebagai Presiden Republik Indonesia, Bapak beresin dulu semua kebijakan Bapak di dalam ini. Ya, harga gabah kering itu tidak. Kita tuh kalau mau bagus petaninya, itu harus beli beras itu kita minimal 17.500 sampai 18.500 per kilo. Karena hasil panen rakyat Indonesia itu, petani Indonesia itu cuma 5,2 ton per hektar. Jadi nggak bisa kalau itu tidak dikutak-katik sama Menteri Pertanian untuk bisa dapat 7 ton dan selanjutnya. Sementara yang buat bibit bagus dari Aceh sana ditangkap polisi itu kan. Kacau kalian memang ini semua. Ya, saya pikir sementara begitu. Jadi kita apa ya, harus dengan keprihatinan kita harus bisa manage kita sendiri. Belanja harus ditahan-tahan, tidak harus. Tapi itu tadi kata orang, belanja yang ditahan di mana? Kita nih besok aja makan nggak jelas katanya. Ya, posisi kita memang posisi pertanyaannya besok apa makan gitu. Jangan bicara dulu makan apa gitu. Besok apa makan, baru makan apa, makan pakai apa, makan di mana, baru mereka yang di atas-atas sana itu sudah pada kelas makan siapa. Ya. Jadi saya pikir begitu dulu. Terima kasih, kita sudah ngobrol. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum.